Devotion kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ayat ini jelas sekali memberikan janji kepada kita bahwa apabila kita kekurangan hikmat, kita bisa meminta kepada Allah atau kepada Tuhan yang merupakan sumber hikmat. Dan Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada semua orang. Jadi tidak ada tendensi Allah itu akan pilih kasih. Dia hanya memberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi siapa yang memintanya, maka Allah akan memberikannya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kiranya ini menjadi renungan bagi kita pada saat ini sebelum kita memulaikan kelas kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena cinta kasih Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami akan memulaikan kelas kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kepintaran dari surga menjadi bagian kami, sehingga kami bisa mengerti akan apa yang kami pelajari. Dan itu dapat berguna bagi kami, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi bagi institusi nanti atau perusahaan nanti di tempat kami bekerja, juga berguna untuk sesama kami. Memberkati baik dosen maupun para mahasiswa yang berada di kelas ini, kiranya Tuhan mau membantu kami sehingga proses belajar mengajar saat ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kita akan melanjutkan topik kita. Kita akan masuk ke chapter 14 dengan judul Payout Policy. Kalau kita bicara tentang payout policy, ini merujuk kepada bagaimana perusahaan itu akan memperlakukan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi, kita tahu bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan itu adalah hak dari siapa? Pemilik perusahaan. Apa yang harus perusahaan itu lakukan? Apa yang manajemen harus lakukan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan? Kita akan bahas dalam topik ini. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah kita akan bahas tentang apa saja sih sebenarnya kebijakan untuk cash payout itu. Kemudian kita akan membahas teori-teori yang terkait dengan cash payout. Jadi kalau kita bicara tentang cash payout, kita akan bicara tentang dividen, pembagian dividen. Dan ada beberapa teori yang mendukung bahwa dividen itu berkaitan dengan nilai perusahaan dan ada teori-teori yang mengatakan bahwa dividen itu sebenarnya tidak relevan dengan apa? Dengan peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. Kemudian kita juga akan membahas apa saja yang menjadi pertimbangan pada saat kebijakan untuk pembayaran dividen itu dibuat. Kita juga akan melihat tipe-tipe atau jenis-jenis dari pembayaran dividen. Kemudian kita akan mengevaluasi metode-metode lain yang digunakan untuk kebijakan payout ini. Dan ini kita akan melihatnya dari sudut pandang perusahaan. Meskipun demikian, kita nanti akan mencoba untuk melihat juga sebagian kecil dari sudut pandang investor. Lalu kita akan membahas tentang stock split dan juga motivasi dari perusahaan untuk atau kenapa sampai melakukan hal yang demikian ya, atau melakukan stock split. Oke, kita akan bahas pertama tentang istilah payout policy. Nah, istilah payout policy ini adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan, di mana perusahaan itu untuk memutuskan untuk membagikan cash ya, atau kas yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan kepada pemegang saham. Berapa banyak yang harus dibagikan, kemudian dalam bentuk apa dia harus dibagikan, itulah yang dimaksud sebagai payout policy. Kalau kita lihat gambar 14.1 ini, ya, ini adalah data untuk
per share earnings and dividends. Jadi kalau kita lihat di statement of profit and loss, di bagian terakhir sekali di situ akan ada net income available for common stockholders ya. Kemudian di bawah itu akan dihitung berapa earning per share-nya. Nah, earning per share ini adalah nilai maksimal yang perusahaan bisa bayarkan atau bisa bagikan kepada si pemegang saham. Tetapi biasanya pembayaran dividen itu tidak sebesar earning per share yang diperoleh atau dihitung dalam statement of profit and loss. Jadi makanya earnings per share itu akan berbeda dengan dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu mengukur berapa banyak persentase pembayaran dividen yang dilakukan bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Mungkin kita perlu bertanya ya, kenapa sampai perusahaan itu harus memiliki kebijakan payout. Kebijakan payout ini penting. Kenapa? Karena sebagai seorang investor, investor itu mengharapkan ada return dari apa? Dari perusahaan. Apalagi mereka sudah berinvestasi dalam jumlah yang besar. Para pemegang saham biasanya mendapatkan keuntungan itu dari dua alternatif ya, dari dua sumber. Yang pertama adalah dari capital gain, yaitu selisih antara berapa harga beli saham tersebut atau berapa investasi awal yang ditanamkan oleh si pemegang saham dan berapa harga akhir dari saham. Jadi di situ kita tahu berapa investasi awal dan berapa nilai investasi akhir, selisihnya itu adalah apa? Itu adalah return yang didapatkan oleh si pemegang saham. Alternatif kedua atau sumber kedua, return bagi investor adalah melalui dividen atau kebijakan payout. Karena kalau kita bicara kebijakan payout, kita bicara bukan hanya pembayaran dividen, tetapi apa yang perusahaan lakukan untuk membagikan atau mendistribusikan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bisa saja dalam bentuk dividen, bisa saja dalam bentuk stock buyback atau share buyback ya. Jadi perusahaan itu membeli kembali apa? Saham yang sudah beredar di pasar. Kemudian itu bisa dilakukan juga dengan cara-cara yang lain ya. Oke. Saya barusan menyinggung tentang share repurchase. Share repurchase ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan cash atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Alih-alih untuk membagikan cash dividend, perusahaan bisa menggunakan share repurchase sebagai salah satu alternatif untuk payout policy. Nah, di sini textbook kita memberikan gambaran ya, di mana share repurchases ini sekarang ini sudah mulai populer. Sudah mulai banyak digunakan oleh perusahaan. Kenapa? Mungkin ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari melakukan share repurchase. Salah satu pertimbangannya adalah pada saat perusahaan itu membeli kembali saham yang ada di pasar, itu kemungkinan bisa meningkatkan nilai atau harga saham tersebut. Kenapa? Karena demand-nya jadi meningkat. Ya, demand-nya jadi meningkat. Kemudian dengan demand yang meningkat ini, maka harga otomatis akan apa? Akan naik. Ini adalah salah satu bentuk yang cukup digemari saat ini. Dan apakah ini akan bermanfaat bagi perusahaan nantinya? Kita akan discuss di beberapa slide berikutnya. Ya. Oke, kita akan coba masuk ke cash dividend. Bagaimana mekanisme dari payout policy, dan kita akan melihat prosedur pembayaran dari dividen tunai atau cash dividend. Biasanya cash dividend ini dibayarkan bisa semi-annually, bisa annually, tergantung dari keputusan annual meeting dari
perusahaan tersebut ya. Dan biasanya kalau di Indonesia pembagian saham itu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ya atau RUPS. Jadi di situ pihak manajemen akan mengajukan usulan untuk pembagian dividen. Nah, di Indonesia ini minimal pembagian dividen itu 2 kali ya. Rata-rata pembagiannya 2 kali. Jadi mungkin pembagian di bulan-bulan Maret atau April dan juga ada interim dividen. Nah, interim dividen ini dividen tambahan yang dibagikan biasanya itu menjelang akhir tahun. Jadi kalau di Indonesia, kalau Anda misalnya berinvestasi di Indonesia, membeli saham di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang membayarkan dividen itu 2 kali dalam setahun. Nah, ini semua diputuskan pada rapat umum pemegang saham. Oke. Mekanisme dari pembayaran cash dividend, ya, kalau mungkin kita bisa lihat, mungkin kita akan langsung masuk di figure 14.4, di mana di sini kita coba untuk melihat prosedur dari keputusan pembayaran dividen itu disahkan atau dinyatakan sampai kepada pembayaran dividennya. Memang apa yang kita lihat di sini ini adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat, tapi konsep yang terjadi itu hampir sama di seluruh dunia, ya. Dan di Indonesia juga ini akan mengalami hal yang sama, ya. Jadi ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah declaration date. Ya. Jadi declaration date itu adalah tanggal di mana pihak manajemen mengumumkan bahwa perusahaan itu akan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Ya. Kemudian dari situ maka akan ditentukan kapan pembayaran dividennya. Oke. Nah, setelah ditentukan kapan akan melakukan pembayaran dividen, maka ada 2 tanggal penting yang kita harus perhatikan ya. Yang pertama adalah tanggal ex dividend date dan date of record. Ya, ex dividend date dan date of record. Oke. Kalau misalnya kita coba perhatikan ya, kalau misalnya kita coba perhatikan dari 2 tanggal ini, ya, date of record itu adalah tanggal di mana semua yang tercatat, ya, semua yang tercatat itu akan mendapatkan dividen. Jadi begini, jadi ada bukan pembayaran dividen itu bukan dibayarkan kepada siapa yang punya saham itu di tanggal 26 Oktober, bukan ya. Pembayaran dividen itu pembayaran dividen itu biasanya ya prosedurnya adalah akan ada tanggal tertentu yang ditetapkan di mana sampai pada tanggal tersebut siapa yang masih memegang saham perusahaan itu mereka lah yang akan mendapatkan apa? Mereka lah yang akan mendapatkan dividen, pembayaran dividen yang akan dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, kita mesti perhatikan tanggal ini ya. 2 tanggal ini penting ya, ex dividend date dan date of record. Kita akan coba mulai ya, untuk melihat ex dividend date ya. Jadi ex dividend date ini adalah tanggal di mana apabila saham itu dijual di tanggal ini, maka siapa yang membeli saham ini tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan dividen, tidak akan mendapatkan pembayaran dividen. Ya. Dan ini biasanya adalah 2 hari kerja sebelum date of record. Ya, 2 hari kerja sebelum date of record. Jadi, kalau misalnya di ilustrasi ini dikasih contoh bahwa declaration date itu dilakukan tanggal 24 Juni, kemudian
date of record itu 5 Oktober, maka ex dividend date itu ini akan dikurangi ya 2 hari kerja sebelumnya. Kalau Anda lihat di sini, ini Oktober 5, kemudian ex dividend date itu adalah Oktober 1. Kok bisa dia lebih dari 2 hari ya? Yang dimasukkan di sini adalah 2 hari kerja ya, yang dimasukkan adalah 2 hari kerja. Dan kalau kita lihat di sini, apabila ada selisih lebih daripada 2 hari, itu artinya termasuk dengan Sabtu dan Minggu di situ. Karena ini bicara tentang hari kerja, 2 hari kerja, maka kemungkinan yang terjadi di sini adalah date of record ini adalah hari Senin, ya. Kemudian ini terpotong dengan hari Sabtu dan Minggu, berarti tanggal 3 dan 4. Nah, ex dividend date kan 2 hari sebelum date of record. Jadi 2 harinya adalah tanggal 1. Ya, adalah tanggal 1. Ini akan berbeda tentunya kalau misalnya kita pakai misalnya seperti tanggal hari ini, ya. Hari ini adalah tanggal misalnya besok ya. Besok adalah tanggal 17, ex dividend date itu mulai tanggal 15. Ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami hal ini. Ya. Oke, date of record atau tanggal pencatatan ini adalah tanggal di mana perusahaan mencatat nama pemegang saham dan pemegang saham yang terdaftar diberikan hak mendapatkan dividen, sedangkan pemegang saham yang tidak terdaftar tidak diberikan hak untuk mendapatkan dividen. Ya. Jadi tanggal cum dividen, ya, cum dividen adalah tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen baik tunai maupun dividen saham, itu artinya sebelum Oktober 1, ya. Cum dividen itu adalah tanggal sebelum Oktober 1, tetapi tanggal ex dividen itu adalah tanggal di mana perdagangan saham sudah tidak melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Jadi kalau misalnya investor itu membeli saham pada tanggal ex dividend date, ya, ex dividend date, berarti pembeli itu tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan saham. Ya. Jadi pada saat dia ada membeli saham itu di cum dividend date, ya, di tanggal cum dividen, maka itu adalah hari terakhir di mana perdagangan saham yang dilakukan untuk saham tersebut, pembelinya akan mendapatkan dividen. Oke, kemudian di sini tanggal terakhir yang diberikan adalah tanggal pembayaran dividen, di mana pada tanggal tersebut pembayaran dividen itu akan dilakukan. Jadi kalau di sini kita lihat itu tanggal 26 Oktober. Jadi di tanggal 26 Oktober, pembayaran dividen itu dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Kalau di Indonesia, ya, kita akan coba sinkronkan aja dengan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama akan terjadi adalah ada tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman itu kita sebut sebagai declaration date, di mana tanggal pengumuman ini adalah tanggal resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumumkan apakah perusahaan itu akan membayar dividen, dalam bentuk apa, dan seberapa besar dividen yang akan dibayarkan. Dan apa yang diumumkan ini merupakan keputusan yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Mudah-mudahan kita bisa paham untuk prosedur dari dividen payment ini. Dan ini enaknya karena sudah ditaruh dalam bentuk timeline, jadi kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Oke, mungkin kita tidak akan bahas ya, kita tidak akan bahas tentang pembayaran dividen ini karena saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian kita akan masuk ke share repurchase.
Metode pembayaran atau metode cash payout yang dilakukan oleh perusahaan selain pembayaran dividen ada juga share repurchase. Ya. Nah, kalau share repurchase ini yang dipilih oleh perusahaan ada 3 metode yang biasanya dipakai untuk melakukan pembelian terhadap saham yang sudah beredar di pasar. Yang pertama adalah perusahaan bisa menggunakan open market share repurchase. Nah, di open market share repurchase ini saham itu dibeli langsung ya, dibeli langsung. Jadi sama seperti kita melakukan jual beli saham di bursa. Ya. Ini sama seperti kita melakukan jual beli saham di bursa. Apa yang terjadi di 2 metode berikut ini, ya setelah open market share repurchase, ini sedikit berbeda, ya. Di mana metode berikutnya adalah tender offer repurchase. Nah, tender offer repurchase ini, oke, tender offer repurchase ini berbeda dengan open market share repurchase. Kenapa? Karena kalau di open market share repurchase, seperti yang saya katakan, perusahaan itu bisa langsung membeli saham, ya, bisa langsung membeli saham di bursa, ya, atau di market. Jadi dia tidak perlu melakukan metode lainnya, dia hanya melakukan pembelian sama seperti apa yang kita lakukan saat ini. Tapi untuk tender offer, ya, tender offer. Nah, tender offer ini adalah metode di mana perusahaan itu akan menawarkan, ya, memberitahukan akan membeli sekian banyak saham, kemudian biasanya diumumkan harganya, ya, diumumkan harganya, dan harga ini sedikit lebih tinggi daripada harga yang ada di pasaran, ya, atau harga yang ada di market. Jadi si pemegang saham akan memutuskan apakah mereka akan akan menjual saham ini kepada perusahaan dengan harga yang sudah ditawarkan atau tidak. Ya. Kemudian ada Dutch auction repurchase. Ini adalah metode repurchase di mana perusahaan itu akan specify how many shares ya it wants to buy back and a range of prices at which it is willing to repurchase shares. Kalau sebelumnya di tender offer repurchase, perusahaan itu memberitahukan sekian banyak yang akan dibeli dan ini harganya. Tapi kalau di Dutch auction repurchase, perusahaan akan memberitahukan mereka akan membeli kembali sahamnya, kemudian mereka akan memberitahukan berapa banyak yang akan dibeli, tetapi harganya itu dalam bentuk range. Ya. Jadi ada range harga antara sekian sampai sekian. Nah, di sini investor yang akan specify ya, berapa banyak saham yang mereka akan jual pada harga-harga tertentu ya. Jadi kalau di tender offer repurchase dia pakai satu harga, tapi kalau di Dutch auction repurchase itu menggunakan range harga. Jadi investor nanti menentukan kalau misalnya saya punya 1000 lembar ya, misalnya 200 saya akan jual di harga 10, 400 saya akan jual di harga 11, ya, dan sisanya saya akan jual di harga 11,5 misalnya. Itu contoh dari Dutch auction repurchase. Oke. Yang perlu kita ingat kembali ya, atau yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah bagaimana perlakuan pajak terhadap kedua hal ini. Bagaimana perlakuan pajak terhadap kedua hal ini. Pajak untuk dividen. Nah, pajak untuk dividen ini adalah jenis tarif dan PPh atas dividen. Saat ini yang berlaku adalah PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% final. Jika dividen diterima oleh orang pribadi dalam negeri, itu PPh pasal 23 sebesar 15% jika diterima oleh pihak pajak badan dalam negeri. Oke.
10% itu untuk orang pribadi, 15% apabila saham itu pembayaran dividennya diterima oleh perusahaan. Dan ini ada perbedaan tentang stock repurchase. Ya, pembayaran pajak untuk stock repurchase atau pembelian saham kembali. Oke. Mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pada saat perusahaan itu ingin melakukan payout policy, yang perlu diperhatikan adalah pajak ini. Biasanya investor itu akan aware dengan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan. Makanya mereka akan cenderung untuk memilih metode mana yang memberikan keuntungan lebih banyak kepada mereka. Oke. Seringkali karena masalah pajak, ya, ini membuat orang-orang itu atau investor itu malas untuk menerima apa? Menerima pajak. Ya. Makanya muncullah yang namanya dividend reinvestment plans. Dividend reinvestment plans. Apa ini dividend reinvestment plan? Dividend reinvestment plan ini adalah plan di mana si pemegang saham itu menanamkan kembali, ya, menanamkan kembali saham yang mereka punya, ya, di perusahaan. Oke, apa keuntungannya? Apa keuntungannya? Nah, dividend reinvestment plan ini adalah seperti ini ya sistemnya ya. Jadi apa yang dilakukan adalah seberapa banyak keputusan perusahaan untuk membeli kembali atau melakukan pembayaran dividen, maka sejumlah itu akan dibelikan saham perusahaan tersebut oleh si investor. Artinya begini, ya. Uang dari hasil pembayaran dividen itu sebenarnya tidak diberikan kepada kepada pemegang saham, tapi yang dilakukan adalah perusahaan akan menawarkan sahamnya kepada pemegang saham. Gimana kalau uang ini ya tidak usah dikirim kepada Anda, tetapi Anda membeli apa? Tambahan saham untuk perusahaan tersebut. Ini disebut sebagai dividend reinvestment plans. Disebut sebagai dividend reinvestment plan. Nah, keuntungan dari dividend reinvestment plan ini yang pertama adalah untuk si investor. Ya, investor itu kan biasanya pada saat melakukan pembelian itu ada biaya-biaya yang terjadi. Salah satunya misalnya biaya broker. Ya. Tapi kalau misalnya investor ini memilih untuk menjalankan program dividend reinvestment plan, maka uang itu kan tidak keluar. Uang itu tetap di dalam perusahaan, kemudian uang itu dianggap membeli ya, bukan dianggap. Uang itu digunakan untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Biasanya investor melihat kalau misalnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, maka mereka akan dengan senang hati melakukan apa? Melakukan pembelian saham ini ya, dengan cara melakukan dividend reinvestment plan. Oke, jadi dana mereka maksudnya perusahaan itu tidak mengeluarkan dana, ya, jadi dana itu tetap ada di perusahaan, tetapi si pemegang saham mendapatkan benefit atas apa? Atas
cash out policy yang sudah ditentukan oleh atau ditetapkan oleh perusahaan. Nah, apa yang terjadi pada saat perusahaan itu melakukan dividen, pembayaran dividen, atau melakukan repurchase shares? Ya. Apa yang terjadi? Ya. Secara teori, pada saat stok itu diperdagangkan pada saat ex dividend date, maka stock price itu akan turun sebesar berapa banyak dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Itu biasanya terjadi pada saat ex dividend date. Nah, kalau misalnya Anda mempertimbangkan untuk membeli saham yang agak murah, mungkin Anda bisa melihat ini ya. Mungkin Anda bisa melihat kapan perusahaan itu akan melakukan pembayaran dividen, kemudian Anda coba akan melihat berapa banyak dividen yang ditentukan, dan Anda tinggal tunggu ya. Anda tinggal tunggu, biasanya pada saat ex dividend date, maka harganya itu, harga saham tersebut akan apa? Akan turun. Dan share repurchase ini sekarang ini sudah lebih populer, sudah lebih disukai. Kenapa? Karena tidak menyinggung tentang pajak ya. Tidak menyinggung tentang pajak. Ini pembeliannya dilakukan di dalam internal perusahaan ya, di dalam perusahaan. Di internal perusahaan, tidak di broker ya. Jadi tidak ada biaya transaksi, tidak ada biaya apa? Tidak ada biaya atau pajak yang harus dibayarkan. Oke. Relevance of payout policy. Relevance of payout policy ini kita bicara tentang teori-teori apa yang mendukung, yang mengatakan bahwa pembayaran dividen ini akan memberikan peningkatan nilai kepada saham perusahaan. Baik, mungkin Anda bisa lihat dulu 1-2 menit slide ini ya, Anda baca supaya bisa lebih dimengerti. Oke. Di slide ini dikatakan bahwa literatur-literatur yang ada, dari penelitian-penelitian yang ada, itu menunjukkan atau melaporkan adanya beberapa teori ya, dan hasil yang didapatkan dari melakukan apa? Riset tersebut. Jadi riset ini terkait dengan payout policy. Kemudian biasanya di riset-riset ini mereka akan melihat apakah pembayaran dividen ini memiliki keuntungan atau tidak, baik untuk perusahaan maupun bagi pemegang saham. Ya. Oke. Kalau kita lihat ya, seberapa penting sebenarnya payout policy ini, memang kalau kita bicara tentang payout policy ini tidak seperti kalau kita bicara tentang capital budgeting atau capital structure. Ini mungkin agak sedikit prioritasnya di bawah dari capital budget dan capital structure. Jadi capital budget itu memang sangat-sangat penting bagi perusahaan, di mana perusahaan itu akan mendapatkan return dari apa? Investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk capital structure, ya ini menyangkut berapa cost of capital yang akan dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini sangat penting. Tetapi kita tidak bisa begini ya. Memang betul kalau kita lihat, mungkin ada yang argue bahwa pembayaran dividen itu sangat penting. Karena kalau enggak, investor itu akan lari.
Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa payout policy itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ya. Yang penting itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa berkembang, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Artinya kalau diminta untuk itu, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu digunakan untuk melakukan apa? Ekspansi, ya, bukan untuk melakukan pembayaran dividen. Ya. Jadi sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah dividen itu mempengaruhi nilai saham atau dividen itu tidak mempengaruhi nilai saham. Mungkin Anda coba baca-baca dulu teori yang ada. Ya. Saya akan memberikan waktu beberapa menit untuk Anda coba membaca teori-teori yang ada. Jadi teori-teori yang ada ini, kalau kita lihat ini ada yang residual theory of dividend, ya. Kemudian ada dividend irrelevance theory di sini, ya. Ada clientele effect, ya, dividend relevance theory, bird in the hand argument, dan sebagainya. Kita coba akan melihat yang sebelumnya, ya. Kita akan coba melihat yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat atau balik lagi ke slide sebelumnya, kalau kita coba balik lagi ke slide sebelumnya, ya, mungkin Anda bisa refer ke slide yang sebelumnya, Anda bisa buka. Jadi di slide sebelumnya, di dua slide sebelumnya, yaitu slide 1431, 1432, ya, 1431 dan 1432, itu bicara tentang, ini mulai dari sebenarnya dari halaman 1427, ya. 1427. Kalau Anda lihat di situ ada yang namanya residual theory of dividend. Jadi ini adalah teori yang menyatakan bahwa pembayaran dividen yang dilakukan itu didasarkan atas, ya, didasarkan atas pandangan yang menyatakan bahwa apa yang tersisa di perusahaan, ya, itulah yang akan apa? Itulah yang bisa dibayarkan kepada pemegang saham. Tetapi, ya, ada tetapinya, hal itu bisa dilakukan setelah perusahaan itu melakukan atau menjalankan investasi-investasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Artinya jangan sampai pembagian dana ini malah mengganggu apa? Mengganggu ekspektasi kemajuan dari perusahaan. Ya. Oke, berdasarkan residual teori ini ada beberapa decision yang sebenarnya bisa didapatkan, ya. Yang pertama adalah untuk capital structure, yang kedua itu untuk mencari optimal capital structure. Jadi 1 dan 2 ini sangat berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan cost of retained earnings. Ya. Oke, kita masuk ke dividend irrelevance theory. Oke, coba mungkin Anda bisa baca sedikit untuk dividend irrelevance theory, 1-2 menit, ya.
Oke. Setelah Anda melihat dividend irrelevance theory, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh teori ini. Ya, ini adalah teori yang disampaikan oleh Miller and Modigliani, di mana teori ini mengatakan bahwa nilai dari perusahaan itu sebenarnya ditentukan oleh earning power dan resiko dari aset tersebut atau investment tersebut. Artinya, itu saham itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain selain earning power dan risk atau risiko. Dengan kata lain, dividen itu sebenarnya tidak apa? Tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai perusahaan. Clientele effect, ya. Clientele effect ini adalah argumen atau teori yang mengatakan bahwa different payout policy, ya, atau kebijakan pembayaran dividen yang berbeda-beda itu akan akan menarik perhatian dari investor yang berbeda-beda pula, ya. Nah, ini tergantung dari beberapa hal. Misalnya, ya, ada investor yang mempertimbangkan tentang pajak. Berarti investor ini pada saat dia mencari perusahaan yang akan dia gunakan atau yang dia pakai untuk menjadi misalnya begini, investor kalau dia merasa pajak untuk bayar pajak itu pajak untuk dividen itu ketinggian, maka investor ini akan cenderung tidak mau ambil perusahaan yang dividennya membayarkan dividen yang besar. Kenapa? Karena potongan pajaknya juga akan jadi besar. Jadi mereka akan mencoba mencari yang lebih kecil lagi supaya pembayaran pembayaran pajak terhadap saham dividen yang diberikan terhadap saham tersebut itu lebih kecil, ya. Ada juga investor yang tidak mau dibayar dengan dengan cash dividend. Dia maunya dibayar dengan stock dividends. Ya, kenapa dengan stock dividends? Ya karena mungkin pertimbangannya pajak tadi, ya. Dividends relevant theory. Ini dikemukakan oleh Garden and Lindner, ya. Jadi dikatakan bahwa dividend relevance theory itu memiliki direct relationship antara perusahaan dan, ya, jadi saham perusahaan dan keputusan dividen tersebut, ya. Bird in the hand argument. Nah, ini adalah teori juga di mana teori ini mensupport relevance theory. Jadi investor melihat dividen ini sebagai pengurang risiko bagi mereka, ya. Artinya pada saat perusahaan ini membagikan dividen, si investor itu merasa sudah mendapatkan return dari apa yang seharusnya mereka dapatkan, ya. Mereka tidak perlu lagi menunggu sampai harga dari saham tersebut naik. Harga dari saham tersebut naik, ya. Oke. Kemudian, ya, ada penelitian-penelitian yang memang menunjukkan bahwa adanya perubahan yang besar, ya, adanya large changes in dividends do affect share price. Jadi, semakin besar pembayaran dividen, maka itu akan mempengaruhi harga saham, ya. Dan ini bisa dijelaskan sebagai berikut, ya. Ini adalah sebagai informational content, ya. Informational content. Jadi artinya begini, pada saat investor itu melihat perusahaan ini melakukan pembayaran dividen yang cukup besar, ya,
melakukan pembayaran yang dividen yang cukup besar, ini sebenarnya memberikan informasi kepada investor bahwa apa? Bahwa kemungkinan di waktu yang akan datang perusahaan ini akan lebih baik lagi. Ya, akan lebih baik lagi. Ya, biasanya orang akan atau manajemen itu akan melakukan pembayaran dividen yang besar kalau mereka mendapatkan hasil atau income yang besar dan juga di waktu yang akan datang mereka optimis mereka akan mendapatkan apa? Perusahaan itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke. Agency cost theory mengatakan bahwa perusahaan yang komit untuk membayar dividen ini reassuring shareholders that manager will not waste their money. Ya, jadi dari sisi agency cost theory ini mengatakan bahwa kalau perusahaan itu membayar dividen, ini seperti perusahaan itu melakukan penjaminan kembali kepada shareholders bahwa ini manajer ini tidak akan apa? Membuang-buang dana dari perusahaan. Dana itu dipakai untuk apa? Kalau tidak untuk ekspansi, itu akan dilakukan untuk memberikan dana kepada pemegang saham. Ya, meskipun demikian, ini masih menjadi debat ya. Apakah payout policy ini akan menjadi penambah harga saham, ya, akan berpengaruh terhadap harga saham atau tidak? Ya, ini masih debatable. Ya. Oke, dividend policy menunjukkan bahwa ya dikatakan di sini dividend policy menunjukkan bahwa ini adalah ya plan of action yang dilakukan oleh perusahaan apakah dividend policy yang dilakukan ini akan menguntungkan atau tidak bagi perusahaan dan juga investor. Ya. Biasanya pada saat perusahaan itu membuat dividend policy, yang akan dilakukan adalah perusahaan ini akan memperhatikan 5 faktor. Ya. Yang pertama adalah legal constraint. Jadi legal constraint itu secara hukum apakah perusahaan itu bisa membayar dividen atau tidak. Kalau misalnya kita ingat-ingat di topik ke-6 itu bicara tentang bonds, kita bicara tentang bonds valuation. Di bonds valuation itu bicara tentang provision yang ada di bond indenture. Jadi bond indenture itu adalah dokumen sejenis kontrak, yaitu itu adalah kontrak yang dimiliki oleh perusahaan yang meng-issue bonds, di mana di dalam bond indenture itu ada provision atau ada klausul, ya, ada provisions, ada klausul. Dan biasanya di klausul itu ada yang namanya klausul yang digunakan untuk restricted covenant, ya, restricted covenants. Jadi ini adalah klausul-klausul yang dibuat untuk mencegah perusahaan itu melakukan tindakan yang bisa merugikan si peminjam atau bondholder, ya, yang meminjamkan dana atau bondholder. Salah satu restricted covenants-nya itu adalah perusahaan itu tidak boleh membayarkan dividen kalau misalnya pendapatan perusahaan itu kurang dari sekian misalnya. Ya. Jadi misalnya kalau perusahaan itu pendapatannya di bawah 1 miliar, perusahaan itu tidak bisa bayar dividen. Nanti dia bisa bayar dividen kalau pendapatannya itu sudah lebih dari 1 miliar. Ya. Itu contohnya. Itu salah satu contoh. Ya, itu salah satu contoh. Oke. Kemudian yang kedua adalah contractual constraint. Ini sama ya, legal constraint atau contractual constraint. Ini satu pembahasan, ya, saya akan satukan pembahasannya. Karena contractual constraint itu juga ada aspek legalnya. Ya. Mungkin
perusahaan tersebut sedang dalam kasus tertentu, makanya dia tidak diperbolehkan untuk apa? Membayarkan dividen. Karena dianggap itu sebagai bentuk pengalihan harta perusahaan ya kepada si pemilik perusahaan. Dan biasanya kalau ada kasus ya tidak akan diberikan. Kemudian dividen policy juga biasanya mengacu kepada prospek pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau misalnya prospek pertumbuhan perusahaan itu tinggi, ya, maka perusahaan itu kadang-kadang jarang membayar dividen. Kenapa? Karena semua earnings yang didapatkan oleh perusahaan itu digunakan untuk bayar apa? Digunakan untuk melakukan ekspansi, bukan untuk dibagikan kepada siapa? Bukan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Ya. Lalu owner consideration, ya. Owner consideration ini bicara tentang apakah si pemilik saham itu atau pemegang saham itu mau dibayar dividen atau tidak. Kalau misalnya mereka menganggap bahwa pembayaran dividen itu tidak menguntungkan mereka, misalnya itu terjadi di negara yang menerapkan pajak yang tinggi untuk dividen, mereka memilih untuk tidak mengambil apa? Tidak dibayarkan dividennya atau dibayarkan dalam jumlah kecil saja, kemudian itu diinvestasikan oleh perusahaan supaya nilai perusahaan itu akan naik. Ya. Oke, dan yang kelima adalah market consideration. Ya, market consideration. Oke, kalau kita bicara tentang market consideration, ya, mungkin kita coba bisa lihat di sini ya. Legal constraint, contractual constraint, ya, growth prospect, market consideration. Ini misalnya ada catering theory. Ini teori yang menyatakan bahwa pembayaran dividen itu tergantung ya, tergantung dari ekspektasi pasar misalnya. Jadi kalau misalnya pembayaran dividen yang tinggi itu dianggap memiliki pengaruh yang baik kepada investor, menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, maka mereka akan membayar apa? Membayar dividen tersebut ya. Ini karena pengaruh pasar. Oke. Types of dividend policy ya. Type of dividend policy ada yang namanya constant payout ratio dividend policy ya, ada yang konstan. Oke. Ada yang konstan. Nanti kita akan dapat ada yang konstan dan ada yang regular ya. Nah, yang konstan dividend payout policy ya. Jadi dividen payout policy ini sebenarnya menyatakan berapa persen pembayaran dividen yang dilakukan atau dibagikan oleh pemegang saham, oleh perusahaan kepada pemegang saham ya. Nah, biasanya pembayaran ini bisa dalam bentuk constant payout ratio dividend policy, artinya berapapun income yang didapatkan oleh perusahaan, persentase yang dibayarkan tetap sama, misalnya 10% dari income. Ya, 10% dari income. Nah, kalau misalnya constant payout dividend policy, ya, jadi persentasenya yang apa? Persentasenya yang tetap. Ya. Nah, kalau regular dividend policy, nah regular dividend policy ini yang terjadi adalah ya, pembayaran dividen ini, oke, pembayaran dividen ini jumlahnya yang tetap, bukan persentasenya yang tetap, tapi jumlahnya yang tetap, ya. Berapa banyak nominalnya itu yang tetap dibagikan, yang konstan, ya. Konstan atau
regular ini fixed dollar dividend. Jadi kalau misalnya dibayarkan Rp200, ya Rp200 itu yang terus dibayarkan. Itu tidak peduli berapapun apa. Itu tidak peduli berapapun income yang diperoleh oleh perusahaan. Ya. Nah, kemudian ada low regular and extra dividend policy. Nah, kedua metode yang diterangkan sebelumnya, mungkin itu ada sedikit masalah. Kenapa? Metode yang dibayarkan sebelumnya itu, itu berpengaruh terhadap itu dipengaruhi oleh income yang didapatkan oleh perusahaan, ya. Jadi begini, kalau misalnya income perusahaan itu rendah, kemudian dia pembayaran dividennya itu tetap, yang rugi siapa? Yang rugi adalah perusahaan. Kenapa? Karena itu bisa menguras apa? Dana perusahaan. Tapi kalau misalnya yang digunakan adalah constant payout ratio, ya, konstan. Jadi konstan, ya. Konstan itu artinya apa? Constant payout ratio dividend policy, persentasenya yang konstan. Oke, misalnya 10% tadi. Nah, ini yang kasihan adalah pemegang saham pada saat income perusahaan itu tinggi. Oke, pada saat income perusahaan itu tinggi, ya pembayarannya juga tidak terlalu apa? Untuk constant payout ratio dividend policy, ya, semakin besar semakin besar pendapatan dari perusahaan, ya, berarti perusahaan akan bayar lebih mahal lagi, ya. Jadi ini merugikan perusahaan. Sedangkan kalau misalnya pembayaran yang berdasarkan kepada regular dividend policy, ya, pembayarannya tetap, oke. Ini akan merugikan perusahaan pada saat income itu rendah, ya. Tapi kalau income itu tinggi, ya enggak masalah. Pada saat income itu tinggi, dibayar tetap, yang rugi siapa? Yang rugi adalah pemegang saham, ya. Makanya muncul yang namanya low regular and extra dividend policy. Low regular and extra dividend policy ini adalah dividend policy yang didasarkan kepada kebijakan perusahaan itu akan membayar apa? Membayar dengan dividen minimal. Tetapi pada saat perusahaan itu memperoleh income yang lebih besar, maka akan ada additional atau extra dividen yang akan dibayarkan kepada siapa? Kepada pemegang saham. Ya. Jenis-jenis pembayaran dividen. Jenis-jenis pembayaran dividen itu ada stock dividen, ada cash dividen. Ya. Stock dividen itu, kalau cash dividen Anda sudah tahu pembayaran dividen itu dalam bentuk tunai. Kalau stock dividen, pembayaran itu dilakukan dalam bentuk pembayaran dengan menggunakan saham. Ya. Oke, baik. Mungkin materi kita sampai di sini, ya. Mungkin materi kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. Dan saya berharap apa yang kita sudah pelajari ini bisa membuka wawasan Anda tentang kebijakan payout ratio. Kebijakan payout, ya, kebijakan payout atau payout policy. Jadi kebijakan di mana perusahaan ini ingin membagikan apa? Ingin membagikan cash yang ada di perusahaan itu kepada pemegang saham. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.